Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah, sebelumnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir di sini ya. Pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kenikmatan dan kesempatan sehingga kiranya kita dapat berkumpul dalam rangka memenuhi undangan dari dua calon guru penggerak terhebat kita, Ibu Rahmawati SPT dan Ibu Nur Fitriani SPT. Beliau berasal dari Sekolah SD 56 Tolopani Kota Bima. Dan sebelumnya kami sejajaran SD Tolopani Kota Bima menyampaikan ucapan terima kasih karena sudah mau berbagi ilmunya kepada kita semua. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif pada modul calon guru penggerak, supaya lebih berkahnya kegiatan kita, supaya lebih bermanfaat, mari kita sama-sama mendengarkan acara doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Indra Saputra, dan kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukurillah kita bisa berkumpul bersama-sama pada pagi menjelang siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Langsung singkat saja Bapak Ibu Guru untuk membuka pertemuan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lalui pada sesi kali ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul Fatihah Sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa sayyidil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi kiram ajma'in. Al-Fatihah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, pada siang hari ini kita sudah bisa berkumpul di ruangan guru SDN 45 Pane Kota Bima. Semoga kita semua ini selalu sehat. Amin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehat, kesempatan bisa bersilaturahmi atau bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan diseminasi nyata modul 11 ya, 1.4 ya. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini Bapak Ibu guru hebat kita bisa memberikan sesuatu hal yang baik. Contohnya calon guru penggerak bisa memaparkan apa yang pernah mereka lakukan di dalam kegiatan calon guru penggeraknya, supaya kita semua tahu apa sih tujuan guru penggerak itu, calon guru penggerak itu. Maka dari itu Ibu Rahmawati dan Ibu Nur Fitriani ini akan menyampaikan apa yang mereka sudah lakukan dan apa yang mereka harus lakukan. Harapan kami sebagai kepala sekolah kepada kita semua,
Semoga apapun kegiatan kita, dimanapun, apalagi di sekolah, kita intinya bisa berkolaborasi, ya. Membaca alhamdulillah basmalah, kami buka kegiatan diseminasi kegiatan guru penggerak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semangat masih. Nanti kita mari sama-sama mendengarkan, menyimak sekaligus penerapan budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh 2 orang calon guru penggerak. Nanti sebelum kegiatannya, berarti mungkin kasih semangat dulu kepada kita semua berupa ya. Oke, terima kasih, dan mic-nya kami sampaikan ke siapa yang dulu? Ibu Rahmawati SP. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pagi menjelang siang hari ini kita semua telah diberikan nikmat kesehatan, dan yang paling utama lagi adalah nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita semua dapat menghadiri undangan kami, yaitu dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 yang merupakan tugas lanjutan kami di kegiatan guru penggerak angkatan ke-11. Jujur, saya sebagai pribadi merasa sangat bersemangat dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kepala sekolah dan Bapak Ibu guru di SD 45 Pane Kota Bima, karena begitu sangat luar biasa saya disupport dalam kegiatan saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Jadi di sini saya minta Bapak Ibu untuk mengangkat 2 tangan ya. Lalu kemudian satu tangannya hanya mengangkat 1 jari saja. Yang tangan kanan jari, yang tangan kirinya telapak tangannya dibuka. Lalu kemudian nanti ketika Madam mengatakan tini, maka tangan kanannya harus berusaha untuk menangkap tangan teman di sampingnya. Mengerti? Iya, ininya telunjuk Ibu Yuni ya. Ini anunya, Pak Iksan juga begitu. Oke, Ibu Ros terbalik. Oke, baik. Nanti Madam akan membacakan kata-kata atau kalimat-kalimat. Ketika Madam menyebutkan tini, maka cepat tangkap jari teman yang ada di sampingnya. Ini untuk melatih konsentrasi kita semua, ya. Misalnya Ibu Yuni, tini, cepat. Tapi Pak Indra harus cepat menghindar, gitu ya. Berusaha untuk menghindar ya. Oke. Kalau Pak Iksan tertangkap, berarti dia kurang konsentrasinya. Oke, begitu ya. Oke. Jadi di sebuah daerah, atau di sebuah kampung, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, Tina bukan Tina. Tini ya, tunggu nama Tini ya. Oke. Iya. Di sebuah keluarga hiduplah sepasang suami istri, ayah, ibu, Tina, dan anak laki-lakinya Tono. Ya, mereka hidup dengan sangat bahagia. Ya. Namun pada suatu ini ada 6 modul. Jadi modul ini sangat luar biasa. Jadi 6 modul ini, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian modul kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Namun karena pada kesempatan hari ini kami berkolaborasi, jadi penyampaian materinya kami bagi 2 ya. Yang akan menyampaikan materi nomor 1 sampai 3 yaitu Mada sendiri.
Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Nur Fitriani yang akan menyampaikan materi tentang kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, mungkin di sini ada istilah-istilah baru ya yang Bapak Ibu guru dengar. Nanti kita akan sama-sama ketahui bersama apa sih penjelasan-penjelasan dari modul ini. Baik, nah materi pertanyaan sebelum masuk ke materi pertanyaan, kita masuk dalam pertanyaan pemantik dulu. Ya, kan tentu Bapak Ibu sudah pernah dengar kata disiplin ya? Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar kata disiplin Bapak Ibu? Sudah. Ada yang bersedia menyampaikan kepada Mada apa sih pengertian dari kata disiplin itu? Bapak. Disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Ayo Pak Iksan mungkin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan di sini kita sama-sama belajar. Benar dan salahnya nanti ada calon guru penggerak yang memperkuat apa yang menjadi jawaban dari kita. Baik, pengertian disiplin pada dasarnya disiplin itu berawal dari diri kita sendiri. Namun ketika kita masuk di suatu organisasi atau misalkan katakanlah di sekolah, itu akan diatur oleh aturan yang berlaku. Namun disiplin yang ada di sekolah ini masih bersifat universal. Jadi menurut saya disiplin itu bagaimana kita menggerakkan diri kita sesuai dengan apa yang kita inginkan dan selaras dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Artinya kesimpulannya disiplin berasal dari diri kita. Mungkin itu aja, dan tambahan untuk poin 2 mungkin ada dari teman yang lain. Ya, jadi kebetulan yang menjawab ini adalah guru penggerak. Jadi jawabannya itu sangat tepat sekali karena beliau sudah pernah mempelajari modul ini. Atau ada yang punya pendapat lain atau sekedar ingin memberikan tambahan? Silakan Pak Indra. Ya, tambahan sedikit dari saya untuk sesuai dengan apa yang dibilang Pak Isa nanti untuk menyempurnakannya nanti, yaitu Ibu Wati sendiri, yaitu yang akan menjadi guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Menurut saya, apa pengertian dari disiplin itu? Secara biologis sebenarnya, disiplin itu adalah membangun kebiasaan yang sifatnya itu konstruktif. Artinya membangun kebiasaan. Ya, itu sebenarnya arti disiplin menurut saya. Karena ya balik lagi seperti apa yang disampaikan juga sama Pak Isan, untuk membangun kebiasaan, untuk mengkonstruksi kebiasaan itu ya berasal dari kita. Artinya apa yang sudah kita niatkan itu kita akan wujudkan melalui perilaku. Itu sebenarnya menurut saya. Jadi disiplin itu memang tumbuhnya dari dalam diri, kemudian diaktualisasikan melalui tindakan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita masuk lagi ke pertanyaan kedua. Apa yang sudah kita lakukan untuk mendisiplinkan diri atau siswa kita? Ada yang bisa memberikan? Saya yakin setiap guru itu punya trik ya. Kalau kepala sekolah tadi tentu adalah seluruh warga sekolah, guru dan siswa. Namun kita sebagai seorang guru tentu punya trik nih, atau apa sih yang sudah pernah kita lakukan di kelas atau terhadap murid-murid kita untuk mendisiplinkan murid-murid kita. Ada yang bisa menjawab di sini? Sedikit bercerita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jawaban simpel mungkin tidak selengkap apa yang diinginkan untuk berkaitan dengan disiplin pada diri siswa. Mungkin kita selalu akan mengingatnya setiap hari. Apapun itu, pas mereka pulang sekolah mungkin tetap kita mengingatkan pada siswa. Bagaimana cara disiplin siswanya? Ya dengan cara mungkin kita yang melakukan dari guru dulu. Kalau kita sudah melakukan dari diri guru, mungkin akan terbiasa diikuti oleh para siswanya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari sebelah sini menyatakan itu mulai dari gurunya dulu yang disiplin. Sebelah sini ada yang bisa memberikan jawaban, silakan. Karena dua kelompok di sini. Tapi ibuin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rosmiati itu ada benar sekali ya. Pertama dari diri kita dulu, kemudian selain itu memberikan dukungan positif terhadap siswa. Bagaimana cara kita supaya siswa itu mau berperilaku disiplin. Kemudian memberikan semacam reward jika anak itu sudah melaksanakan disiplin, ada rewardnya gitu dari kita sebagai guru. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi tidak salah ya waktu pengajar praktik datang beberapa waktu lalu bahwa guru-guru di SD 45 ini memang yang guru penggerak hanya 2 orang dan calon guru penggerak 1 orang. Tapi sebenarnya semua guru yang ada di sini adalah guru-guru penggerak hebat semuanya. Jadi oke, baik. Jadi benar sekali Bapak Ibu. Nah, untuk mengetahui benar atau salah nggak sih jawaban dari Bapak Ibu sekalian semua ya, silakan kita buka. Jadi disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Iksan dan Pak Indra tadi itu. Bagaimana kita mengontrol diri kita dalam melakukan tindakan, itulah disiplin. Jadi selama itu sudah mampu kita lakukan, berarti nilai disiplin itu sudah ada dalam diri kita. Ya, disiplin itu menyangkut banyak hal ya. Jadi mulai dari diri kita yang lebih utama, yang untuk menghadirkan kita mau menjadi seperti apa sih? Ya. Jadi saya mau jadi seperti ini nih. Ya. Berarti itu sudah ada dalam diri kita tentang untuk melakukan segala tindakan itu mulai dari dalam diri. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi disiplin itu harus datang dari dirinya atau dari internal, bukan atas paksaan. Paksaan itu misalnya seperti ini, Gomi, kamu kalau besok tidak hadir terlambat, ibu akan menjemur kamu di lapangan, atau ibu akan meminta kamu lari keliling. Berarti dia itu disiplinnya karena takut akan diberikan hukuman, ya. Ataupun dipaksakan. Pokoknya tidak boleh tidak, kamu harus datang tepat waktu. Nah, itu bukan dari dalam dirinya, itu berarti disiplin itu. Berarti itu datangnya dari karena takut, karena takut dihukum, atau ingin dapat pujian dan lain sebagainya. Sedangkan disiplin ini diharapkan mampu hadir dalam diri anak itu. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Jadi modul yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Seperti tadi disiplin. Nah, orang melakukan disiplin misalnya tadi seperti yang kita bahas. Tentu ada motivasi yang ada dalam diri kita atau diri siswa itu. Kenapa dia mau melakukan hal tersebut? Misalnya kenapa dia mau berdisiplin? Kenapa dia mau membantu orang lain? Ya, kenapa dia mau berbuat baik? Ada motivasi yang ada dalam dirinya. Nah, di sini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah rucike, tawatin ke kepala sekolah, bisa seperti itu dari dalam dirinya. Lalu kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau reward tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu In. Ibu guru saya bakal dapat bintang apabila saya datang lebih awal, misalnya seperti itu. Nah, berarti motivasi yang ada dalam dirinya itu karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, baik itu kepala sekolah atau baik itu kepada gurunya. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Jadi yang ketiga ini adalah mereka melakukan itu karena itu datang dari dalam dirinya, itu merupakan keinginannya untuk merubah dirinya supaya menjadi lebih baik. Ya,
Jadi bukan karena menginginkan dari hukuman atau penghargaan. Kalau yang ketiga ini hadirnya adalah karena mereka ingin dan menghargai diri sendiri. Dia melakukan itu karena menghargai dirinya sendiri, bukan atas paksaan atau karena hukuman. Ya. Nah, terus, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa motivasi itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang datangnya dari luar atau dari orang lain. Sedangkan motivasi internal adalah motivasi yang datang atau lahir dari dirinya sendiri. Jadi yang poin yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya? Iya. Jadi dia akan bertanya, berarti kalau ada hal-hal yang muncul dalam dirinya, oh nanti kalau saya terlambat nanti akan dihukum guru. Berarti itu motivasi eksternal namanya. Jadi dia melakukan hal itu tuh karena dorongan dari luar, bukan dari dalam dirinya. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Seandainya saya datang terlambat, guru saya akan beri saya tanda bintang ini. Nah, itu kan berarti motivasi dia adalah dari gurunya. Berarti itu termasuk dalam motivasi eksternal namanya. Nah, kalau motivasi internal itu adalah motivasi yang hadir dan lahir dalam dirinya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Akan muncul pertanyaan seperti itu dalam diri anak itu. Kalau nanti saya datang lebih awal, maka saya akan lebih cepat nih menyiapkan pembelajarannya. Ya mungkin seperti itu. Saya akan lebih siap nih untuk belajar daripada kalau datang terlambat kan nanti ngos-ngosan, lalu kemudian saya tidak konsentrasi dalam belajar. Seperti itu. Atau kalau saya belajar atau kalau saya hadir tepat waktu, maka nanti saya ingin ini menjadi kebiasaan dalam diri saya, akan saya bawa sampai besarnya nanti sehingga saya menjadi orang yang lebih baik dan lebih sukses ke depannya. Ya, itu adalah berarti motivasi itu adalah motivasi yang ada dalam dirinya sendiri dan itu untuk dia gitu kurang lebih. Sedangkan kalau yang eksternal itu dia melakukannya itu hanya karena ada dorongan dari orang lain. Kemudian program kebajikan atau apresiasi. Ya, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan seperti yang disampaikan oleh Ibu Guru Iin tadi, bahwa kita perlu memberikan apresiasi atau reward kepada anak-anak. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan hal itu. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Nah, ini adalah beri pengakuan terhadap khusus ini. Khusus ini maksudnya adalah ketika dia melakukan pengakuan, misalnya tadi tepat waktu, berarti yang diberikan pengakuan adalah tentang kehadirannya tepat waktu itu gitu. Kalau yang secara pribadi ini maksudnya adalah, jadi dia memberikan, kan kita ini ada yang anak-anak itu kita memberikan penghargaan itu ada untuk seluruh anak. Di depan anak-anak dikasih tahu bahwa ibu akan memberikan penghargaan. Karena sebaiknya ketika ada anak yang melakukan hal-hal yang memiliki nilai-nilai kebajikan ya, misalnya dia disiplin dan lain-lain, maka ada pengakuan yang secara khusus dan juga secara pribadi yang perlu kita lakukan. Misalnya ketika anak itu melakukan hal yang tidak baik, tidak semestinya kita itu menyampaikannya itu di depan umum, karena takutnya nanti itu akan berpengaruh negatif terhadap anak tersebut ataupun kepada temannya yang lain. Ibu guru akak ibu guru itu tuh terus memuji anak-anak ini terus. Saya ini tidak perlu dipuji, saya seperti itu. Ini misalnya ketika ada anak yang disiplin tadi ya Bapak Ibu ya, lalu kemudian kita memujinya di depan teman-temannya. Anak ini si Budi ini sudah hadir tepat waktu terus setiap hari, dan itu kita lakukan secara terus-menerus, maka dampaknya takutnya itu akan berpengaruh terhadap
teman-temannya yang lain dan juga kepada anak tersebut. Nanti takutnya dia berpikir, saya adalah orang yang terbaik dari teman-teman saya, kurang lebih seperti itu. Atau teman-temannya yang lain akan malah berpikir yang negatif. Dia terus yang dipuji oleh ibu guru ini. Nah, jadi pikiran-pikiran negatif itu yang perlu juga kita pikirkan dan hindari ketika melakukan nilai-nilai atau program kebajikan atau memberikan apresiasi kepada anak. Ya, jadi ada pengakuan yang bisa diberikan khusus kepada anak itu saja. Ada juga pengakuan yang bisa dilakukan ke semua murid, tapi itu bergantian. Nah, jadi berikan kesempatan kepada anak karena setiap anak itu tentu memiliki potensi kan? Ya, mungkin dia tidak bisa di pengetahuan, tapi dia mungkin punya kelebihan di bidang yang lain, di keterampilannya mungkin. Misalnya di anak kelas 6 itu si Diva ya, dia kan sangat kurang ya di dalam dunia pengetahuannya. Ya, bahkan kadang dia itu sering mengantuk di dalam kelas. Ya. Tapi ketika dia diberikan sebuah tugas yang apakah itu praktek atau keterampilan, dia akan sangat termotivasi. Jadi berikan apresiasi kepada anak itu secara bergantian. Jangan terus menerus karena anak ini yang pintar, jadi terus menerus kita berikan apresiasi kepada anak itu. Tidak. Berikan kesempatan kepada anak yang lain juga untuk diberikan motivasi secara bergantian. Ya. Anak Diva ini ternyata hebat juga loh teman kita ini, anak-anaknya. Dia kalau ibu guru suruh buat keterampilan luar biasa sekali. Lihat ini keterampilan yang dia buat ini. Nah, jadi itu rasa percaya dirinya itu dengan sendirinya akan muncul. Oke, baik. Materi ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua sudah pernah melakukan ini di kelasnya, yaitu membuat kesepakatan kelas dengan siswa-siswinya di kelas. Sudah pernah dibuat Bapak Ibu? Ya, baik. Nah, sekarang kita akan sama-sama menyusun kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Jadi saya akan membagi dua kelompok 1 dan kelompok 2 untuk membuat kesepakatan kelas. Nanti kita lihat sama-sama apakah kesepakatan kelas yang Bapak Ibu buat sudah sesuai tidak dengan apa yang diinginkan oleh keyakinan kelas ini. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu buat dulu kesepakatan kelasnya. Dari kesepakatan kelas itulah kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Silakan Bapak Ibu berdiskusi di kelompoknya masing-masing untuk membuat kesepakatan kelas. Sebelah kiri untuk kiri ini ya, untuk mempresentasikannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yakni di mana kami mendiskusikan mengenai kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati, yaitu di sini ada 5 yang kami buat, yaitu kesepakatan kelas yang pertama, hadir tepat waktu. Jadi maksudnya ini adalah siswa dan juga guru hadir tepat waktu di kelas. Kemudian yang kedua, angkat tangan ketika ingin berbicara. Maksudnya di sini adalah ke siswa. Nanti jika ada siswa yang belum paham pelajaran atau ada yang mau ditanyakan, itu kesepakatan kelasnya itu harus mengangkat tangan dulu. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Ini menjadi sebuah kesepakatan yang wajib bagi kelompok kami setelah kami diskusi, yaitu menjaga kebersihan kelas. Lalu kemudian yang keempat, meminta izin ketika keluar atau masuk kelas. Ya, itu adalah kesepakatan kami untuk siswa. Kemudian untuk yang terakhir, menjaga ketertiban dan keamanan kelas ketika belajar. Baik, itu dia kesepakatan kelas yang telah kami sepakati bersama.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti apabila ada masukan, silahkan, kami akan terima masukan dan kritik dari kelompok yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Jadi sekarang saya minta dari kelompok 1 untuk memberikan tanggapan. Adakah yang perlu ditambahkan atau dikurangi dari kesepakatan kelas atau sudah pas? Silakan berikan komentarnya. Mungkin sudah pas ya, cuma tinggal sedikit aja tambah, mungkin bisa menghormati guru pada saat jam mengajar. Oh ya. Tapi kalau saya lihat itu sudah pas untuk kesepakatan kelasnya. Itu aja dari kita. Ya, terima kasih kelompok 1 dan silakan duduk kembali kelompok 2. Baik, silakan tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 1 silakan mempresentasikan di depan. Iya nih, pergiliran. Barang-barang lain kait buat Pak. Sudah. Sudah lengkap sebelum disebut. Ya, alhamdulillah kita juga sudah menyepakati tentang keyakinan kelas. Yang pertama yaitu tentang kesepakatan kelas. Di sini ada hadir tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, menghormati guru dan teman. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang kelima, mengenakan seragam lengkap sekolah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih keyakinan kelas di sini. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu sama atau tidak? Tidak sama. Iya. Sama atau tidak? Tidak ya? Iya. Jadi kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan atau hal-hal apa sih yang ingin kita lakukan di dalam kelas kita. Ya, seperti yang Bapak Ibu guru telah presentasikan tadi, bahwa itu adalah kesepakatan kelas yang ingin dilakukan bersama dengan siswa di kelas masing-masing. Nah, sedangkan di sini kita diharapkan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta diterapkan di sekolah. Nah, untuk memudahkan kita menyusun keyakinan kelas ini, maka di sini Ibu Yuni ya akan saya tampilkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dari kesepakatan kelas ini untuk beralih ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tadi kan yang mudah diingat ya. Jadi tentu itu kita menggunakan kata-kata yang singkat, padat dan jelas, namun mengarah kepada kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ya. Contohnya di sini, hadir tepat waktu. Ya. Nilai kebajikan apa sih yang ingin kita inginkan kepada anak-anak kita dengan hadir tepat waktu ini? Ya. Disiplin. Ya, disiplin. Ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, di bawahnya bisa ditambah keyakinan kelas. Jadi di situ adalah nomor 1 disiplin. Jadi itu bedanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nah, yang kedua, angkat tangan ketika ingin berbicara. Ya. Nilai kebajikan apa nih yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita dengan mengangkat tangan dulu nih sebelum berbicara? Keberanian bisa juga ya. Keberanian, oleh apa lagi? Lalu kemudian semangat juga dia bisa. Oke. Angkat tangan. Ya, terus kemudian di sana Bisa rasa hormat mungkin ya. Ya. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak untuk menghormati gurunya, ya. Atau menghormati temannya yang lain, ya, supaya dia tidak langsung berbicara semaunya. Lebih seperti itu. Jadi nilai kebajikan dari kesepakatan kelas yang poin 2 adalah rasa hormat. Jadi kita menginginkan anak-anak kita memiliki nilai kebajikan berupa rasa hormat. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi nomor 3, menjaga kebersihan kelas. Tanggung jawab. Iya, menjaga. Oke, nilai kebajikan sepakat ya, tanggung jawab ya.
Oke, berarti nilai kebajikannya kita menginginkan anak-anak kita itu memiliki rasa tanggung jawab. Salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan kelasnya. Tadi di kelompok 1 ada juga yang menjaga kebersihan. Nah, berarti sama-sama kita gunakan nilai kebajikan itu. Kemudian yang keempat, meminta izin ketika keluar masuk kelas. Nilai kebajikan apa ini? Menghargai ya. Ya, nilai kebajikan dari berarti nilai kebajikan yang diinginkan adalah menghargai. Berarti bukan kesepakatan kelas, apa tadi itu? Keyakinan kelasnya adalah menghargai. Ya. Yang kelima, menjaga ketertiban dan keamanan kelas ketika belajar. Menjaga ketertiban dan keamanan. Toleransi mungkin ya. Iya, atau apa kira-kira? Yang paling pas itu mungkin Kalau menjaga kedamaian, keteraturan. Iya, menjaga ketertiban dan keamanan kan berarti dia ada keteraturan ya. Jadi nilai kebajikan yang diinginkan adalah keteraturan. Berarti keyakinan kelasnya adalah keteraturan. Iya. Bagaimana Bapak Ibu sudah paham bagaimana sih perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Iya, jadi keyakinan kelas itu adalah mengandung nilai-nilai kebajikan yang diinginkan kepada anak-anak. Kata-katanya itu singkat, lalu gampang diingat oleh anak-anak. Ya. Kemudian, alhamdulillah saya lihat dari kesepakatan kelas yang Bapak Ibu tidak ada kata-kata negatif. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh ada dalam kata kesepakatan kelas. Jadi menggunakan kata-kata positif di dalamnya. Iya, mengandung kata-kata positif. Kan kadang kita dilarang buang sampah, nah, itu tuh tidak diperbolehkan dalam kesepakatan kelas. Iya, jangan juga yang tidak boleh. Buang sampah pada tempatnya. Jadi katanya itu menggunakan kata-kata positif, jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Iya, baik. Bapak Ibu terima kasih. Silakan duduk kembali Pak Indra. Saya yakin kelompok 1 juga sudah paham ya tentang bagaimana keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tentu kurang lebih sama dengan kelompok 1 tadi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sangat luar biasa kegiatan diseminasi kita hari ini. Namun masih ada materi lagi, satu lagi bersama calon guru penggerak. Oke, baik, jelas ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Mohon izin ya Bapak Ibu. Baik, untuk lebih semangat menggali semangat kita, izin ice breaking dulu ya. Bapak Ibu berdiri. Oh iya. Ya, baik. Jika saya berkata 1, angkat tangannya tangan kanan ke depan. Begini. Hitungan 1 begini, 2 begini, 3 begini, 4 begini. Atau katakan merdeka. Iya. 1, kita coba. 2, 3, 4 merdeka. 1, 2, 3, 4 merdeka. 3, 2, 1, 4 merdeka. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa semangatnya. Tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Baik, tadi kita memenuhi kebutuhan dasar kebutuhan kita ya untuk kesenangan. Di mana kebutuhan dasar kita manusia itu
pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasarnya. Jadi sebelum itu kita di dalam lingkungan pembelajaran atau di dalam satuan pendidikan tentu memiliki untuk membangun budaya positif yang seperti yang disampaikan oleh Bu Rahma tadi, ya tentu ada nilai-nilai positif yang perlu kita kembangkan pada diri guru dan peserta didik. Nah, dalam hal ini tentu kita akan menghasilkan lingkungan yang aman, kondusif. Itu adalah cita-cita kita semua. Bagaimana dalam lingkungan pembelajaran yang kita lakukan ini menghasilkan lingkungan yang kondusif, ya, aman dan mendukung bagi murid atau peserta didik. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu bahwa pendidikan itu seperti halnya seperti petani, ya, petani yang menanam, ya. Katakanlah kita ini sebagai pendidik adalah petaninya dan murid-murid adalah tanamannya. Bagaimana kita seorang guru, ya, merawat tanaman kita? Bagaimana petani itu merawat tanamannya? Memberi pupuk, menyirami, dan lain sebagainya yang dilakukan sehingga tanaman itu tumbuh subur. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh seorang guru. Kita memberikan perhatian, kasih sayang, didikan dan lain sebagainya kepada murid kita sehingga menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan dan berdaya guna. Nah, ada 5 kebutuhan dasar pada diri manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ini meliputi fisiologis, misalnya kebutuhan untuk sehat, kebutuhan rumah, ya, keamanan, ya, kebutuhan untuk makan, memenuhi kebutuhan dirinya, ya. Kemudian kebutuhan merasa diterima, ya, atau ingin mendapatkan kasih sayang, ya. Nah, tentu dalam lingkungan pembelajaran, ya, dunia pendidikan kita sangat siswa itu sangat membutuhkan kasih sayang dari para guru. Ada saja tingkah yang dilakukan untuk meraih perhatian dari guru atau kita semua, ya, termasuk dari rekan belajarnya, gitu. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini diri dari kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang. Lanjut, kesenangan, di mana kebutuhan hidup seseorang yang ingin merasa dirinya kebutuhan terpenuhi keinginannya. Itu Bimo, seorang anak TKB, ya, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru atau Bu Yani bingung dengan seringnya guru tersebut mengejar Bimo. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan untuk Bimo, ya. Nah, identifikasi kebutuhan. Kira-kira kebutuhan apa sih yang ingin dipenuhi sama Bimo pada saat itu? Dia sering jalan keluar masuk tuh ke jalan, bahwa kan ibu gurunya sulitan, ya, selalu mengejarnya. Kebutuhan apa yang ingin Kesenangan. Ya, kesenangan, ya, ya, perhatian, ya, kasih sayang, ya, kasih sayang. Baik, selanjutnya penguat. Baik, boleh. Kebutuhan 5 posisi kontrol atau restitusi. Nah, tadi Bapak Ibu sudah membuat aturan, ya, aturan dalam kelas, ya. Tentu aturan itu harus kita
taati bersama ya. Yang diharapkan ini adalah kepada peserta didik kita. Ya, peserta didik kita untuk menaati aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh guru jika anak tersebut tidak melakukan atau tidak mentaati aturan yang sudah disepakati. Yang pertama, guru sebagai penghukum ya. Seperti apa sih? Biasa ya, pernah nggak Bapak Ibu melakukan tindakan menghukum kepada siswa-siswanya? Ya, kira-kira ada nggak pengalaman? Pingin dong minta ceritanya. Kalau menghukum itu seperti apa? Cerita. Ya, misalnya seperti apa? Ada yang ya hukumannya yang positif aja, Bu. Ya, seperti apa, Bu? Bisa membaca surah ayat pendek, Ya. mungkin ya menghafal kalian seperti itu, gitu. hal positif aja Ya. dikasih hukumannya. Oh gitu ya, baik. Nah, ya seperti itu. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru sebagai pembuat rasa bersalah, misalnya kita melakukan, kan tadi sudah dibuat ada yang melanggar. Nah, misalnya dalam kelas si anak ini tidur, ya. Ibunya capek-capek tuh ngomong di depan, ternyata si anak ini tidur gitu. Datanglah, kamu ibu guru perhatikan kamu selalu begini setiap apa yang kamu lakukan gitu. Kamu nggak sayang, kamu nggak kasihan sama bu guru, kamu dan pokoknya dan sebagainya ya. Ya, nanti bu guru akan dimarahi kepala sekolah, gimana? Kamu nggak mau, kamu mau bu guru dimarahin kepala sekolah gitu. Jadi anak merasa bersalah. Ya maafkan saya bu guru gitu. Baiklah, saya tidak akan mengulangi. Oke. Nah itu contoh jika guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau guru contoh yang ketiga, guru sebagai teman. Nah guru sebagai teman, contohnya misalnya ada yang punya ide, contoh nggak kalau sebagai seorang teman itu seperti apa? Ya Bu. Contoh-contoh pendekatan ya. Orang masuk. Lebih pendekatan. Ya, jadi kalau sebagai teman itu kalimatnya itu lebih lebih santai gitu. Mungkin bisa seperti ini Bu Guru ya. Si kalimatnya, aduh hebat kamu ya. Jadi kata-katanya tuh yang lebih kita mendekatkan diri kepada anak. Jadi bagaimana nih besok, apa nih yang bisa kita lakukan nih supaya kamu tidak bisa terlambat datang lagi. Jadi kata-katanya seperti itu. Jadi yang bisa lebih kalimatnya itu lebih santai, tidak ada jarak antara guru dan siswa. Terima kasih Bu Wati. Ya, jadi merasa guru sebagai teman ini, nanti otomatis siswa akan merasa tidak merasa dihukum, tidak merasa disalahkan, jadi merasa enjoy ya. Sehingga besok dia akan bisa berubah dengan sendirinya. Kemudian guru sebagai pemantau. Misalnya seorang anak tadi sedang tidur ya. Di saat gurunya melakukan pembelajaran di depan, si anak tidur, datanglah seorang guru. Nah seperti itu kalau guru sebagai pemantau. Nah sebagai manajer, next. Nah dari kelima posisi kontrol tadi ada posisi kontrol sebagai manajer. Nah posisi yang sebagai manajer inilah yang paling diharapkan oleh kita, yang untuk kita semua guru memilikinya, karena ini dapat membuat siswa itu merasa dirinya membuat diri dapat bertanggung jawab dan menemukan solusi akan apa yang harus dilakukannya dan bagaimana cara dia merubahnya. Ya, ini dapat mendukung murid dapat menemukan solusi dari persoalan yang dihadapinya. Misalnya sebuah kasus, seorang murid terlambat dalam kelas.
terlambat masuk karena sudah ditetapkan aturannya hadir tepat waktu. Nah, tiba-tiba dia datang di kelas jam 7:30, katakanlah masuk jam 7 ya, dia datang jam 7:30, dia ketuk pintu. Nah, kan kegiatan belajar pasti otomatis akan mengganggu ya dengan hadirnya siswa tersebut yang datang terlambat. Akhirnya dengan kegiatan ada kegiatan yang dilakukan oleh guru, yaitu melalui restitusi ya, tahapan dalam segitiga restitusi. Nah ini bagaimana seorang guru adanya kasus tadi dapat menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini seperti apa? Nah, mulai seorang guru kita sebagai pendidik atau pemimpin dalam pembelajaran, kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bagaimana? Kita menanyakan apa yang kamu lakukan tadi malam, nak, sehingga kamu terlambat datang. Maaf bu guru. Dia akan menceritakan, maaf bu guru, saya terlambat. Saya tadi malam tidur jam 10. Karena apa? Karena main game misalnya, seperti itu. Oh ya, memang nak. Nah, bagaimana kita menggali sehingga anak itu merasa enjoy bercerita kepada kita. Memang ya, main game itu sangat bikin kita senang ya, sehingga kita lupa waktu gitu. Akhirnya tapi kan karena kamu datang tidurnya telat, sehingga kamu datangnya terlambat. Itu bisa teman-teman bisa fokus belajar enggak karena kamu datang terlambat? Enggak bu guru, itu terganggu. Nah, dia akan menjawab sendiri. Kemudian, nah seperti itu menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Bagaimana seorang guru memvalidasi tindakan yang salah? Dari apa yang kamu lakukan itu tidak tepat, nah ya. Mulai sekarang apa yang harus kamu lakukan, nah, untuk agar kamu tidak melakukan hal yang sama gitu. Ya bu guru, saya minta maaf, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang kedua kali seperti ini, dan mulai sekarang saya akan berusaha tidur cepat, saya tidak akan main game berlama-lama gitu. Ini sudah masuk pada solusi. Dia membuka cara bagaimana dia menemukan solusinya dengan menanyakan dari segitiga restitusi ini. Validasi tindakan yang salah. Baik nak, bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak benar ya. Bu guru tidak ingin terjadi hal yang serupa lagi besok-besok, dan bu guru ingin kamu berubah dengan cara apa? Apa yang akan kamu lakukan nantinya? Nah, menanyakan keyakinan. Nah, ya bu guru, saya berjanji tidak akan melakukannya. Mulai sekarang dan seterusnya saya akan tidur lebih cepat, tidur lebih awal lagi, saya akan bangun cepat, saya tidak akan bermain game lama-lama. Nah seperti itu mungkin ya kira-kira dalam tahapan segitiga restitusi, bagaimana menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mungkin demikian pemaparan singkat dari saya. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu mohon tanggapannya. Ya, iya. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang masih ganjal di dalam hati Bapak Ibu, silakan menanyakan terkait dari pemaparan dari dua CGP hebat tadi. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira? Oke, mungkin dari saya aja, mungkin saya satu Bu. Terkait dari 5 kebutuhan dasar hidup tadi ya, kan Ibu menceritakan jikalau studi kasusnya ada seorang siswa TK, dia berlari kiri kanan
jikalau penanganannya kira kebutuhan apa yang dirasakan oleh dia itu adalah kesenangan kan, seperti itu. Jadi saya mau tanya terkait identitas 5 kebutuhan dasar hidup dan 5 posisi kontrol ini, apakah ada perkaitannya? Misalkan dari 5 kebutuhan dasar hidup dia tentang mungkin pembuat merasa bersalah, bagaimana keterkaitan dengannya 5 posisi kontrol tersebut? Terima kasih. Ya, keterkaitan dengan 5 posisi kontrol tadi ya, untuk si anak yang melakukan tadi kasusnya si Doni ya, anggaplah si Doni yang berlari-lari, siswa TK yang berlari-lari keluar ke jalanan sehingga dikejar-kejarlah oleh ibu gurunya. Nah, karena dikejar-kejar, akhirnya dia makin senang nih ya. Nah, kebutuhan dasarnya itu adalah kesenangan gitu, kesenangan dan ingin merasa rasa kasih sayang ya, mau kebutuhan kebebasan gitu, kebebasan, ingin bebas gitu. Nah, kalau kebutuhan bertahan hidup ya tidak ya, karena dia ingin kesenangan dan kebebasan. Nah, lalu posisi kontrol ya, kalau untuk anak TK tidak mungkin kita memberikan hukuman ya, paling bagaimana mungkin membuat rasa bersalah, membuat rasa untuk bagaimana seorang guru menyampaikan agar si Andi gitu, Doni ya tadi ya mana-mana dah, Doni, apa yang kamu lakukan ini sangat tidak baik, karena ini kamu lari di jalan-jalan, ini bisa merugikan dirimu sendiri. Kalau ada kendaraan datang bagaimana? Bisa celaka, kamu bisa celaka gitu kalau ada kendaraan yang datang, karena ini sekolah kita depan jalan. Kalau bu guru tidak memperhatikan kamu, bisa terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Hanya itu yang membuat dia merasa, oh ya bu guru maafkan saya. Mungkin itu akan menumbuhkan perasaan bagaimana dia merasa bersalah. Kemudian bagaimana guru sebagai teman, dia lari, ayo Andi, bu guru capek, jangan larinya di jalan dong, di dalam kelas lagi, ayo mainnya di dalam ya, kita sambil bermain di dalam, banyak mainan ya. Mungkin itu seperti karena itu posisinya seorang guru TK ya Bapak. Kemudian sebagai pemantau, di mana bu guru tadi tengah memantau bagaimana keadaan. Nah, si Doni tadi lari keluar sampai ke jalan raya. Dia melihat, memantau dan mendekati si Doni dan membawa masuk ke dalam sekolahnya. Sebagai manajer, si ibu ini tadi ya, si Doni berusaha minta maaf dan tidak akan melakukan setelah ibu gurunya memberi penjelasan bahwa apa yang kamu lakukan ini tidak benar, tidak boleh dilakukan seperti ini lagi. Lebih baik kita main di dalam kelas, banyak mainan dan banyak sesuatu yang bisa kamu kerjakan di dalam lingkungan sekolah kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, ada tambahan. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi yang Pak Iksan tanyakan tadi, adakah keterkaitan antara 5 posisi kontrol dengan kebutuhan dasar manusia tadi? Jadi tentu ada dan sangat berkaitan. Kita nggak usah ambil contoh siswa TK deh, kita ambil contoh siswa SD saja. Yang biasanya kita alami di kelas kita, misalkan anak bermalas-malasan ketika mengikuti pelajaran, dia tiduran lah, atau pokoknya tidak bersemangat gitu. Nah, tugasnya guru di sini dari kelima posisi kontrol itu, yang paling diinginkan dan paling harus dimiliki oleh guru adalah posisi kontrol manajer. Jadi ketika menghadapi siswa seperti itu, jadi kita harus tahu dulu kebutuhan apa sih yang diinginkan anak ini. Dia tidur tidak bersemangat, loyo di dalam kelas ini, kenapa? Kebutuhan dasar apa yang tidak ada pada anak ini? Lah, kita panggillah dia. Kita lakukan 3 posisi, 3
restitusi tadi. Kita validasi dulu. Kita tanyakan. Misalnya tadi si Doni misalnya. Doni, tadi ibu lihat ketika ibu mengajar, kamu bermalas-malasan. Ibu lihat kamu loyal sekali. Kenapa? Boleh ibu guru tahu nah kenapa? Ya, itu udah kita identifikasi identitas masalah. Itu sudah masuk ke kebutuhan anak apa yang kurang sehingga dia loyo. Saya tadi belum sarapan bu, mama saya pagi-pagi sudah pergi jualan. Kan di lingkungan kita banyak orang tua yang pergi jualan. Mama saya pagi-pagi sudah pergi jualan, jadi belum sempat menyiapkan saya sarapan setiap pagi, sehingga saya datang sekolah itu selalu mengantuk, loyo. Jadi di sini kita tahu berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari anak ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Iya. Jadi kebutuhan bertahan hidup, karena kalau berkaitan dengan kebutuhan hidup dia, bagaimana dia bisa terus bertahan hidup, berarti itu adalah kebutuhan bertahan hidupnya. Oke. Yang pertama tadi kita sudah identifikasikan, ya identifikasi. Nah, oke, baik. Kalau begitu, kamu setiap hari tidak sarapan ya nak ya? Iya bu. Oh, ibu guru juga dulu begitu. Orang tua ibu guru juga dulu tuh sibuk. Kan mama bapak ibu guru dulu kerja di kantor ya. Ibu guru juga sudah pernah nggak sarapan seperti kamu? Ya. Jadi kita memposisikan diri kita seakan-akan kita pernah berada di posisi yang sama dengan mereka. Itulah posisi restitusi namanya. Oh iya bu guru. Iya nak. Nah kalau begitu kira-kira gimana ya caranya, kan mama kamu nih sibuk ya. Kan kamu nih misalnya sudah kelas atas, kalau kelas 5. Kamu kan sudah kelas 5 nih. Kira-kira supaya besok kamu gak loyo lagi, kira-kira harus bagaimana ya? Nah, jadi bukan kita yang mencari solusinya, tapi dia sendiri ya akan kita minta. Guru hanya perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengasah anak, atau sehingga anak itu bisa berpikir sendiri tentang apa yang akan dia lakukan dan solusi yang bisa dia lakukan terhadap masalahnya. Itulah restitusi itu. Nah, nanti dengan sendirinya dia akan menjawab, saya harus sarapan pagi nih Bu Guru, kalau begitu biar saya gak loyo. Loh, masalahnya apa nak ketika kamu gak sarapan? Tidak ada makanan sih Bu Guru di rumah saya tuh. Loh, kenapa tidak ada makanan? Mama saya gak masak, gak sempat masak. Kalau mamanya gak sempat masak, kira-kira bagaimana ya caranya ya supaya kamu bisa makan ya? Berarti saya harus bangun lebih pagi nih Bu Guru biar saya bisa masak sendiri, sekedar untuk goreng telur atau apa. Kan dia akan menjawab seperti itu. Nah, berarti dia sudah mencari sendiri solusi terhadap masalahnya dia. Atau apalah. Atau mungkin nanti saya akan sarapan di rumah nenek mungkin, atau berbagai macam alasan. Nanti dia akan berpikir nih solusi apa caranya supaya dia bisa sarapan sebelum datang ke sekolah. Nah, setelah itu, oh begitu, kamu bisa goreng telur sendiri? Deh, hebat deh. Berarti besok bisa nih kamu goreng telur sendiri nah ya, sebelum datang sekolah ya. Sarapan dulu ya. Iya Bu Guru, saya akan bangun cepat Bu Guru, saya akan goreng sendiri telur lalu saya sarapan baru datang sekolah. Oke, berarti kamu besok harus datang belajar sekolah dengan semangat ya. Kamu sudah harus sarapan pagi ya. Iya Bu Guru, iya. Dari kesepakatan, kemudian kita jangan lupa, tadi kan kita sudah buat kesepakatan kelas ya. Dari kesepakatan kelas tadi, kesepakatan kelas apa ya kira-kira yang belum kamu lakukan ya? Ya, dari kesalahan kamu, kita kembalikan lagi ya, kita identifikasi lagi nih kesalahan dia, sesuaikan dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, dikaitkan lagi. Nah, pada akhirnya dia akan mengetahui sendiri solusi apa yang akan dia lakukan. Oke, kita sepakati sama-sama nih ya, besok kamu akan datang dengan semangat, tidak boleh loyo lagi ketika belajar. Caranya dengan bangun pagi-pagi Bu Guru, lalu kemudian saya akan menggoreng telur sendiri, saya akan sarapan dulu. Oke, tos. Iya, tepuk tangan, kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau tak terkait, pasti terkait, dan itu saling berkesinambungan antara satu sama lain. Jadi semua keenam
dari nilai budaya positif itu saling berkesinambungan Bapak Ibu, saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Iya. Dari kelima posisi kontrol tadi, yang penghukum, menjadi teman dan lain sebagainya, ada 5 tadi. Kita sebagai guru diharapkan bisa menjadi seorang guru yang manajer. Iya. Jadi tidak langsung menghukum anak. Atau tadi yang keempat-empatnya tadi itu ada kurangnya. Kenapa tidak? Kalau yang teman, takutnya nanti anak tidak akan menghargai gurunya karena terlalu merasa, guru kan terlalu nyaman dengan gurunya, sehingga dia nanti nilai menghargai terhadap gurunya itu akan kurang. Iya. Kemudian penghukum takutnya nanti malah akan berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Jadi yang paling diharapkan di sini adalah kita mampu menjadi guru manajer tadi dengan melakukan segitiga restitusi. Baik, saya minta untuk sebelum mengakhiri satu orang dari perwakilan peserta untuk menyampaikan refleksi terkait kegiatan kita hari ini, bagaimana perasaannya dan apa ilmu baru yang didapat dari kegiatan kita hari ini. Silakan, ada yang mewakili? Ibu Fatmawati mungkin yang belum maju tadi. Silakan Ibu Fatmawati. Silakan. Kalau Pak Ira, Ibu Iin dan yang lain-lain sudah. Silakan Bu Fatma sampaikan refleksi perasaannya selama mengikuti kegiatan, kemudian ilmu baru apa yang didapat. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sedikit agak pusing. Ya, tanggapan saya tentang kegiatan yang dilakukan oleh CGP ini adalah cukup menarik, di mana banyak saya pribadi banyak istilah-istilah yang sama sekali belum saya dengar dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, dalam pemaparan materi oleh dua CGP tadi. Cukup memberikan wawasan untuk saya pribadi, terutama tadi ada beberapa budaya positif. Sebenarnya ada beberapa budaya positif yang sudah kami terapkan dalam kelas, tetapi dengan adanya kegiatan ini lebih bervariasi lagi. Ada ide-ide lagi yang muncul dalam pemikiran kami untuk bisa kami terapkan dalam kelas di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Fatmawati. Untuk yang kelompok 1 silakan Ibu Yuni, karena tinggal sendiri silakan sampaikan. Ini adalah pendamping materi sangat luar biasa Ibu Fitri. Silakan Ibu untuk menyampaikan refleksi terhadap kegiatan ini. Jadi kita sama-sama belajar ya. Kalau kita tidak mau mulai berbicara sekarang, kapan lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya kegiatan ini sangat-sangat bagus untuk memotivasi, karena ada bagian-bagian yang kurang saya pahami, yaitu termasuk keyakinan kelas. Saya agak bingung kenapa keyakinan kelas itu harus ada di kelas. Setelah melakukan kegiatan ini, saya lebih mengetahuinya, ternyata itu sangat-sangat penting ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Silakan Ibu Kepala kita kegiatannya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kami dari kedua calon guru penggerak angkatan 11 mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa atas atensi yang sangat luar biasa Bapak Ibu guru selama kegiatan pembelajaran kita di ruangan ini. Bapak Ibu guru sangat luar biasa aktif, sangat luar biasa support. Semoga apa yang kami lakukan ini memberikan dampak positif bagi Bapak Ibu guru semuanya,
lalu kemudian memberikan dampak positif juga untuk sekolah kita, dan tentunya memberikan dampak positif untuk anak-anak didik kita semuanya. Karena apapun yang kita lakukan itu muaranya satu, yaitu siswa. Iya, jadi dan satu lagi, semoga apa yang kita lakukan ini dapat kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Demikian kami dari Ibu Nur Fitriani SPD dan saya sendiri Ibu Rahmawati SPD mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama terlaksananya kegiatan tersuah hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan apabila ada hal-hal mungkin yang salah atau tidak tepat kami sampaikan, mari kita sama-sama memahami itu sebagai sebuah pembelajaran untuk kita semua agar kita mampu memperbaikinya ke depannya nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan ke pembawa acara. Ibu Kepala dan rekan-rekan. Nah, terima kasih. Mari tutup kegiatan ini. Yang kurang datangnya dari kita, yang lebih datangnya dari Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.